Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fedelia dari kelas 10 TKJ 3 ingin membacakan tentang materi listrik statis. Listrik statis adalah listrik yang tidak mengalir dan berupa muatan listrik pada suatu benda. Struktur atom terdiri atas 3, yang pertama neutron bermuatan netral dan terletak pada inti atom, tidak berpindah. Yang kedua proton bermuatan positif dan terletak pada inti atom, tidak berpindah. Yang ketiga, elektron bermuatan negatif dan terletak pada kulit atom, dapat berpindah dengan menerima atau melepas energi. Muatan listrik muncul akibat adanya perbedaan jumlah elektron dan proton pada atom benda. Hukum Coulomb besar gaya tarik-menarik atau tolak-menolak antara dua buah benda bermuatan listrik berbanding lurus dengan muatan masing-masing benda dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua benda tersebut. F(K) sama dengan Q1 Q2 per R kuadrat K1 per 4V epsilon. F gaya Coulomb satuannya N atau neutron, Q besar muatan listrik atau Coulomb, R jarak antara muatan, K ketetapan Coulomb 9 kali 10 pangkat 9 Nm kuadrat per C kuadrat, epsilon pertimitas medium C kuadrat per Nm kuadrat sama dengan 8,85 dikali 10 pangkat min 12 C kuadrat per Nm kuadrat. Sifat-sifat muatan listrik: yang pertama, muatan listrik sejenis akan tolak-menolak. Yang kedua, muatan listrik berbeda akan tarik-menarik. Medan listrik adalah daerah di sekitar benda bermuatan yang dipengaruhi gaya Coulomb. Kuat medan listrik E menunjukkan tingkat kekuatan gaya listrik di sekitar benda bermuatan. E sama dengan K Q per R kuadrat, E sama dengan F per Q. E kuat medan listrik, satuannya N atau C. Q besar muatan listrik, Q besar muatan uji, R jarak titik terhadap muatan sumber. Energi potensial listrik EP adalah energi yang dimiliki suatu benda bermuatan bila didekatkan suatu muatan uji. EP sama dengan K Q per Q kali Q per R. Q besar muatan listrik, Q besar muatan uji, R jarak antar muatan. Usaha listrik, satuannya W adalah usaha yang digunakan untuk memindahkan muatan uji yang berbeda dalam suatu medan listrik. AW sama dengan delta TP sama dengan K Q kali Q per R1 1 per R2 sama dengan Q V2 kurang V1. R2 jarak tujuan ke sumber muatan, R1 jarak asal ke sumber muatan, V2 potensial tujuan, V1 potensial asal. Potensial atau beda potensial listrik adalah usaha listrik terhadap satuan muatan yang terjadi ketika muatan uji dipindahkan ke suatu titik. V sama dengan K Q per R, V sama dengan W per Q. Q besar muatan listrik, satuannya C besar Q besar muatan uji C, R jarak antar muatan. Sini kuat medan listrik dan potensial listrik pada beberapa keadaan. Yang pertama, pada bola konduktor berongga. Q muatan bola berongga, R jari-jari bola konduktor, R jarak titik terhadap pusat bola. Yang kedua, antara dua keping sejajar. E kuat medan listrik dalam keping, satuannya N per C. D jarak antara keping, R jarak titik ke keping sama dengan 1 per 2D cm. Hukum Gauss menjelaskan tentang jumlah garis-garis flux listrik yang menembus suatu permukaan tertutup. Pi sama dengan E kali A kali konstanta. Pi sama dengan sigma Q per epsilon. Ini Pi-nya tidak ikut. Sigma flux listrik atau Weber. A luas permukaan tertutup. Garis-garis gaya listrik adalah visualisasi vektor medan listrik yang tidak berpotongan dan kerapatannya menyatukan kekuatan medan.
Kapasitor adalah alat penyimpan muatan dan energi listrik yang terbuat dari dua keping konduktor dengan muatan sama besar namun berlawanan. Muatan kapasitor dapat dihitung C sama dengan Q kali V. Kapasitor biasanya diisi oleh bahan dieelektrik atau isolator seperti kertas, kaca, atau plastik yang mempengaruhi kapasitansi. Kapasitansi adalah kapasitas muatan yang dapat disimpan. Kapasitas dapat dihitung C sama dengan Q per V, C sama dengan epsilon dikali A pi R kuadrat per D. C. Kapasitansi, satuannya C per V atau Fran. A. Luas permukaan keping. D. Jarak antar keping. Demikian yang dapat saya bacakan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.